Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah maghrib dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita kembali mengaktifkan kajian rutin kita, yaitu kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan kajian ini senantiasa menjadi jembatan untuk mengantarkan kita mendapatkan mardhatillah, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita membahas bab ke-7 di dalam kitab Al-Hikam. Itu ada kalimat idza fataha laka wijhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla 'amaluka. Apabila Allah membuka pintu ma'rifat, pintu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fala tubali ma'aha in qalla 'amaluka, maka kita tidak lagi bersandar kepada amal kita yang sangat sedikit. Saya ulangi, apabila Allah membuka pintu ma'rifat, idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf, apabila Allah membuka pintu ma'rifat bagi seorang hamba, maka seseorang itu tidak membutuhkan lagi kebesaran amalnya, tidak bergantung lagi kepada banyaknya amalnya. Dan tentu amal kita kalau mau dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah sangat sedikit. Wa in qalla amal kita itu sangat sedikit. Apa maknanya jemaah dirahmati Allah? Selama ini mungkin kita banyak melaksanakan amal-amal ibadah, akan tetapi dengan amal ibadah yang kita lakukan, kadang kita bersandar dengan amal itu. Bahkan yang lebih dalam lagi, Syekh Athaillah As-Sakandari mengatakan orang yang bergantung pada amalnya adalah bagian dari kelemahan iman. Lebih dalam lagi, Syekh Athaillah menjelaskan bahwa orang yang bergantung kepada amalnya bisa mengantarkan kepada kesyirikan terhadap amal. Wah, ini parah ini Pak. Jadi ada orang sholat tapi dia syirik dengan sholatnya. Wah, ini lebih dalam. Ada orang yang beribadah, bersedekah, syirik dengan sedekahnya. Mana contohnya Pak? Ada orang melaksanakan sholat, dia sholat, tapi dengan sholatnya dia merasa, kalau saya rajin sholat rezekiku akan lancar, kalau saya nanti sholat nanti hidupku akan lebih baik.
Kalau saya sholat, nanti dengan sholatku itu Allah akan lindungi saya dari musibah. Kalau saya sholat, nanti saya akan masuk surga. Ini selemah-lemah iman. Itu lemah Pak iman kita. Dan ini rata-rata kita melaksanakan ibadah seperti halnya dengan sholat, karena sholat ini adalah inti utama pertemuan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tapi dengan melaksanakan sholat, dengan sholat kita nanti kita akan masuk surga. Dengan sholat kita urusan kita akan diperlancar oleh Allah. Maka itu dikatakan oleh Syekh Athaillah itu iman rendah. Ya, itu imannya masih rendah. Maka itu adalah selemah-lemah iman. Kenapa dikatakan itu adalah selemah-lemah iman? Karena kita taat kepada Allah. Atas ketaatan itu kita bukan bersandarnya kepada Allah, tapi bersandar kepada selain Allah. Jadi orang yang baca Quran, ini Pak, orang baca Quran meyakini Quran itu menyembuhkan penyakit, itu syirik. Ya, kalau di dalam pembahasan Ma'rifatullah di bab ke-7, baca Quran meyakini Al-Quran menyembuhkan penyakit, itu syirik. Karena Quran itu adalah makhluk, yang menyembuhkan itu adalah Allah. Inilah yang disebut syirik kepada ibadah kita sendiri. Bisa dipahami? Nah itu. Nah di sini katakan wa idza fataha laka wijhatan minat ta'arruf. Apabila Allah memperkenalkan dirinya kepada seorang hamba, fala tubali ma'aha in qalla amalu. Mereka tidak menggantungkan lagi dirinya kepada amal-amalnya yang sedikit itu. Kenapa dikatakan amal yang sedikit? Karena kalau mau ditimbang amal kita Pak dengan nikmat Allah, digagalah dibilang tidak bisa. Bahkan pernah ada satu hikayat itu ya, dalam kitab Al-Ashirah Al-Muwajibatu li Mahabbatillah karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ada seorang hamba yang mengukur amalnya, yang sholat lainnya 40 rakaat setiap malam. Kemudian sholat 5 waktunya tidak pernah ketinggalan takbiratul ula, takbir pertama di sholat 5 waktunya di masjid. Kemudian dia ingin membandingkan amalnya dengan rahmat Allah. Dia mengatakan, saya ini banyak amal, saya taat kepada Allah dengan berbagai banyak perbuatan-perbuatan kebaikan, amal-amal soleh, dengan sholatnya, dengan sedekahnya. Kemudian dikumpulkan seluruh amal kebaikannya Pak. Kemudian ditimbang dengan satu bola mata sebelah kanan saja. Satu bola mata sebelah kanan saja lebih berat mata yang bisa melihat satu itu dibandingkan dengan sholatnya 40 tahun 40 rakaat setiap hari. Masya Allah. Maka akidah yang lurus harus meyakini ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Harus meyakini bahwa Tuhan adalah tujuan dan ridho Allah adalah harapan. Ya, tidak ada tujuan seorang hamba kecuali ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau masih ada tujuan selain daripada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebenarnya kita adalah orang yang selemah-lemahnya iman. Mana contohnya Pak? Ini sangat halus. Bersedekah ke masjid tujuannya agar Allah tolak bala, itu lemah iman. Lemah iman. Laksanakan sholat agar sholat kita ini menjauhkan kita dari bala, itu lemah iman.
karena masih memiliki maksud selain daripada yang tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada tukang ruqyah Pak, dia bacakan Quran, meyakini Quran itu menyembuhkan, atau orang yang diruqyah meyakini bahwa Quran menyembuhkan, maka dia syirik dengan Quran. Nah itu. Jadi ini sangat lembut, dan itu perlu diluruskan, karena hakikat akidah itu al-aqidatu fis sudur. Akidah itu tersimpannya di dalam hati sanubari manusia. Ya. Jadi bukan dari Quran, dari kitab, bukan itu akidah. Akidah itu di hati manusia. Makanya ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan istafti qalbak, minta fatwa di hati, bukan minta fatwa kepada majelis ulama, bukan minta fatwa kepada ulama, bukan minta fatwa kepada orang pintar. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan istafti qalbak, mintalah fatwa dari hatimu, itu dalam itu. Kenapa diperintahkan minta fatwa kepada hati? Karena hati inilah yang paling lurus dan yang bersambung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau minta fatwa kepada ulama itu semua berpendapat sesuai dengan ilmu akal otaknya. Makanya di dalam suatu forum ulama kadang-kadang beda pendapat. Jangankan forum ulama, dari forum salaf, dari forum sahabat, 10 sahabat dijamin masuk surga memiliki pendapat berbeda-beda. Umar bin Khattab berbeda pendapat dengan Abu Bakar, Abu Bakar berbeda pendapat dengan Ali, Ali berbeda pendapat dengan Abdurrahman bin Auf. Sahabat pun berbeda-beda. Maka ada satu fatwa di atas fatwa. Dari semua fatwa yang sahih, fatwa yang paling tinggi adalah istafti qalbak, minta fatwa kepada hati. Dan hati ini menentukan ibadah diterima, ibadah tidak diterima. Hati ini menentukan keselamatan dan tidak selamatnya kita. Secara zahir kita bersedekah, tapi di dalam hati kita merasa, banyak sedekahku di masjid, tidak ada yang kalah banyak sedekahku di masjid itu. Zahirnya banyak, tapi di sisi Allah belum tentu pahalanya sampai ke akhir. Seorang wanita menutup aurat, dia menutup aurat, katanya saya menutup aurat agar saya kelihatan cantik, kelihatan mulia, kelihatan terhormat, kelihatan syar'i. Itu nilai ibadahnya tidak ada. Karena tujuan menutup aurat itu li'ana'il a'la, agar Allah ridho kepada kita, Allah senang dengan kita, nggak ada yang lain. Maka ini adalah pemurnian amal, pemurnian akidah, pemurnian tauhid. Orang yang bersandar kepada amalnya, maka dia adalah orang yang memiliki iman selemah-lemahnya iman, dan bahkan bisa mengantarkan kita syirik terhadap amal kita sendiri. Bolehkah orang bertawassul dengan amalnya? Boleh. Ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah. Bertawassul itu boleh, berwasilah. Banyak riwayat menjelaskan itu. Mungkin kita pernah mendengar cerita Ashabul Kahfi, ya? Ada pemuda yang masuk di dalam gua dengan menyebutkan amal-amalnya itu. Gua yang tertutup dengan batu itu bergeser hingga terbuka. Ada yang menyebutkan dengan sedekahnya, ada yang menyebutkan dengan sholatnya, ada yang menyebutkan dengan berbaktinya kepada kedua orang tuanya, hingga batu itu Pak tergeser. Ya Allah, kalau memang amalku ini bisa menolong ya Allah, maka geserlah batu ini, maka bergeser. 3 orang ini menyebutkan amalnya hingga terbuka Pak, baru keluar. Itu tawassul kepada amal soleh.
Tapi meyakini amal soleh bisa menyelamatkan itu syirik. Yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mata orang yang ma'rifah, yang mengenal Allah, dia tidak pernah melihat sesuatu itu membawa mudarat dan membawa manfaat. Itu hakikatnya seperti itu. Maka ada kalimat dari seorang Syekh Kabir, yaitu Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Dia katakan, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah. Saya tidak melihat sesuatu kecuali saya melihat Allah. Itu kan dalam itu. Kalau kita melihat kelapa, ada buahnya, ada airnya, saya tidak melihat kelapa. Dia katakan, ma ra'aitu syai'an, saya tidak melihat sesuatu itu illa ra'aitullah, melainkan saya melihat Allah. Itu hakikat, Pak. Ya kumita kitau tanya nggak tahu kita kong Allah. Itu zahirnya melihat sesuatu, tapi hakikatnya yang dia lihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mampu begini, Pak, inilah yang disebut anna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu calon-calon wali. Ya, maka dia akan jadi awliya, wali Allah. Jadi wali Allah itu siapa saja bisa jadi wali Allah. Siapa itu wali Allah? Aqrabu ilallah, orang yang paling dekat dengan Allah. Bagaimana dia dekat dengan Allah? Tidak pernah terhijab hatinya dengan sesuatu, karena setiap sesuatu yang dia lihat, dia melihat Allah. Makanya dikatakan la khauf, tidak ada lagi yang membuat dia khawatir di dunia ini. Wala hum yahzanun, dan tidak ada yang membawa kesedihan dalam kehidupan. Enggak ada lagi. Karena dia melihat semua terjadi atas irada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma biasanya kalau sudah mendalam begini, Pak, banyak orang bisa sesat. Ya kemenau kah, mak dampok kah, upar kosa tahu ya, elo nama topo nggak. Akhirnya keyakinannya seperti itu. Dan itu tidak salah, Pak. Apapun yang kita lakukan itu adalah kehendak Allah. Siapa yang Allah kehendaki dapat hidayah, maka Allah berikan hidayah. Siapa yang Allah kehendaki sesat, fa'adhal, Allah sesatkan. Wa yahdi man yasha, Allah memberikan petunjuk yang dikehendaki, Allah memberikan kesesatan yang dikehendaki. Jadi orang mencuri, orang berbuat maksiat itu kehendak Allah, betul. Tapi dalam hadis arba'in, ya, kalau tidak salah itu hadis keempat, kalau tidak salah, orang yang melaksanakan kemaksiatan itu tandanya Allah ingin menghantarkan dia ke neraka. Orang yang melaksanakan kebaikan itu tandanya Allah ingin menghantarkan dia ke surga. Jadi kalau mengatakan saya berbuat maksiat itu kehendak Allah, ya kehendak Allah. Tapi itu satu tanda Allah ingin mengantar kita ke neraka. Kalau Allah menghendaki kita berbuat baik, Allah ingin kita masuk ke surga. Ya, kadang dewa sumpah aja ngelo nama tuh Allah Ta'ala. Kalau saya tidak sholat itu kehendak Allah, iya betul. Tapi itu tandanya Allah ingin bawa kamu ke neraka. Kehendaknya Allah untuk membawa Anda ke neraka. Maka bersyukurlah kita dengan hidayah Allah. Makanya penutup di bab ke-7 itu dikatakan wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muridu alaihi. Ya. Di mana letaknya perbandingan antara amal kita dengan
hidayah Allah? Itu pertanyaan. Di mana letaknya amal kita untuk dibandingkan dengan hidayah dan rahmat Allah? Kita bisa beramal itu kan hanya pertolongan Allah, kasih sayang Allah. Kita ada di masjid karena pertolongan Allah. Makanya dikatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa yang dikehendaki oleh Allah selamat, qad aflaha man zakkaha, hatinya dibersihkan. Ya, kalau kita melihat orang tidak sholat, yang muncul di hati kita merasa bahwa saya ini ahli ibadah, dia itu tidak pernah sholat, rasa benci itu datang, itu sudah bisikan setan. Seorang mukmin yang hatinya bersih bukan menatap orang-orang yang tersesat itu dengan kebencian, tapi dia menatap orang yang tersesat itu sebagai rasa kasih sayang dan kasihan. Ya Allah, berikan dia hidayah. Terima kasih ya Allah, Engkau membuat saya ada di masjid. Mudah-mudahan saudara saya juga ada di masjid. Itu hati orang yang suci. Hatinya orang yang memiliki hati yang suci. Ya. Ciri hati yang kotor, ahli ibadah. 5 waktunya di masjid. Tapi menatap orang yang ada di sekelilingnya, di sekitarnya dengan penuh kebencian. Dan ini banyak melanda kita, ahlul ilm. Siapa itu ahlul ilm? Orang-orang yang banyak menuntut ilmu, orang-orang yang banyak belajar agama, orang-orang yang rajin ikut taklim, ikut pengajian. Ini banyak menimpa apa ini? Mungkinkah selamat orang-orang yang merasa dirinya lebih suci dari orang lain? Tidak ada. Mungkinkah selamat orang yang merasa lebih pintar dari orang lain sehingga tidak mau lagi ikut pengajian orang, tidak mau lagi dengar kajian-kajian orang lain? Tidak ada. Tidak ada keselamatan. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Sungguh tidak ada tempatnya di dalam surga orang yang di hatinya ada rasa sombong sedikit saja. Mithqala dzarratin min kibrin. Ada rasa di hatinya merasa lebih baik, lebih suci, lebih dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitar. Sekecil zarrah saja, Pak. Di situ ditekankan la yadkhulul jannah. Dipersaksikan bahwa tidak ada tempatnya di dalam surga. Coba. Hati-hati. Ahli ilmu belajar kajian. Oh, seakan-akan dialah yang paling benar. Dia agak maca kecuali lainnya. Akhirnya ketika dia hadir pengajian, kadang-kadang hatinya tambah kotor. Banyak terjadi, Pak. Kita hadir di kajian, kita hadir pengajian, malah hati tambah kotor, hati tambah kusut. Kenapa hati menjadi tambah kotor ketika mendengar pengajian? Karena di dalam kajian itu muncul rasa bahwa diri kita yang paling baik, diri kita yang paling benar, dan menatap orang-orang yang tersesat itu dengan kebencian. Na'udzubillah. Tidak ada satu ajaran Rasulullah membenci orang tersesat. Yang ada itu adalah menatap dengan rasa kasihan terhadap orang yang tersesat. Seraya kita berdoa, Allahumma yahdiyaka siratan mustaqim. Ketika kita melihat orang tersesat, orang bermaksiat, orang berbuat jahat, ya Allah, jadikan mereka mendapat jalan yang lurus dari Engkau. Begitu Rasulullah ketika melihat orang tersesat. Beda kita melihat orang yang tersesat, melihat orang yang tidak ibadah, melihat orang yang bermaksiat, kita caci maki, kita sumpah-sumpahin. Padahal tidak ada jaminan
hari ini kita taat, besok kita taat. Tidak ada jaminan hari ini kita ibadah, besok kita ibadah. Tidak ada jaminan hari ini kita ahli ibadah, besok kita ahli ibadah. Betul tidak, Pak? Enggak ada. Hari ini kita rajin sholat, bisa saja besok Allah lemahkan iman kita sehingga kita sudah menganggap apa itu sholat. Masang pajama atau makkum atau akhirnya muncul rasa bosan untuk sholat. Enggak menutup kemungkinan. Betapa banyak saudara-saudara saya yang sering mengikuti pengajian, pakai cadar, hijrah, hanya karena dikecewakan oleh seorang laki-laki dia buka jilbab. Dia ikut hijrah, merasa dirinya sudah suci, sudah taat, sudah tobat, ikut kajian. Akhirnya terjadi sebuah rasa cinta kepada seorang laki-laki yang selalu memberikan arahan jalan-jalan yang baik. Tapi karena laki-laki itu tiba-tiba mengecewakan dia, di saat dia sangat mencintai laki-laki itu, malah sang laki-laki itu tidak ada rasa suka lagi kepada perempuan itu. Diabaikan dia, malah dia buka jilbab, buka cadar, kemudian dia sudah tidak sholat lagi. Kenapa hal ini terjadi? Karena hijrahnya bukan karena Allah. Itulah tadi yang kita maksud. Selemah-lemah iman bila orang bergantung kepada amal. Akan bosan sholat orang yang bergantung pada sholatnya. Karena ketika dia diuji, diberikan berbagai macam masalah, saya sholat tidak sholat kok masalah tambah banyak juga, sama saja sholat tidak sholat. Akhirnya dia bosan dengan sholat. Kenapa? Itu tandanya dia sedang bergantung pada sholat. Maka dikatakan selemah-lemah iman bergantung pada ibadah, bahkan bisa mengantarkan kepada kesyirikan terhadap ibadah kita sendiri. Jadi engkau tu tahu mak dua ku sampajan, engkau tahu mak dua ku sedekah, engkau tahu mak dua ku haji. Orang pergi umrah, orang pergi haji bisa syirik. Datang cium-cium Ka'bah di sana, menganggap bahwa Ka'bah itu mulia, Ka'bah itu keramat dan lain sebagainya. Melupakan bahwa yang karamah, yang mulia adalah Allah, yang hanya menitipkan keberkahan di dalam Ka'bah, menitipkan karamah di dalam Ka'bah, menitipkan kemuliaan dalam sholat, menitipkan barakah di dalam zikir, dan juga menitipkan berbagai nikmat-nikmatnya kepada hamba-hamba pilihan, termasuk kita. Orang ibadah itu kan beda-beda. Ada yang sholat, memang dia merasa sholat itu adalah sesuatu yang nikmat, dan dia merasa nikmat ketika dia selalu berkomunikasi dengan Tuhannya. Dan ada orang yang sholat hanya karena merasa takut. Kalau saya tidak sholat, tiba-tiba mati kak, saya masuk neraka. Kalau saya tidak sholat, nanti hidupku hancur. Kalau saya tidak sholat, nanti hidupku bermasalah. Akhirnya dia melaksanakan sholat hanya karena ada rasa takut terhadap hal-hal yang dia tidak inginkan. Ada juga yang sholat hanya karena dia punya hajat. Yamina sampajang angka ilona. Ada juga yang sholat karena terpaksa. Ada juga yang sholat karena pengen surga. Jadi ibadah itu beda-beda. Ada juga sholat karena kebetulan petugas masjid. Kan itu banyak itu Pak. Dia rajin sholat karena alina pak masih gini, alina masarniku masih gini, itu rajin sholat. Tapi kalau tidak ada tugasnya di masjid, kadang-kadang dia tidak sholat, dia malas sholat. Itu banyak itu Pak. Dan ini penyakit stas. Ya pernah sempaja ya uang ke jadwal. Ketika jadwal ceramah dia nak sempaja. Itu banyak begitu Pak. Kau rajin ke masjid kalau ada jadwal khutbah. Kalau tidak ada jadwal khutbah tidak pergi masjid itu Pak. Nah, kenapa? Selemah-lemah iman karena ternyata ibadah itu hanya sekedar kebutuhan, hanya sekedar permohonan, hanya sekedar harapan, bukan tujuannya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itulah maknanya orang yang syirik terhadap ibadahnya sendiri. Saya kira pengajian kita pada malam hari ini sampai di sini.
dan kita buka tanya jawab. Kita sharing persoalan ma'rifatullah di dalam bab ke-7 Al-Hikam, di mana ada penjelasan iza fataha laka wijhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluk, di mana di sini dikatakan orang yang ma'rifat, orang yang mengenal Tuhannya tidak membutuhkan apa-apa dari amalnya, karena ternyata amal itu adalah bahagian dari nikmat Allah saja, bahagian dari karunia Allah saja, dan itu adalah bahagian daripada sesuatu yang memang harus kita lakukan sebagai hamba yang mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan apa-apa selain itu. Jadi hidup mau susah, hidup mau dihargai, hidup mau terhormat, hidup mau berada di atas, hidup mau berada di bawah, tidak ada urusannya. Saya sholat karena itu adalah perintah dari Tuhanku, dan saya berharap Tuhanku ridho kepadaku. Maka kata seorang wanita dari kalangan sufian, ya, itu biasa kita dengar bagaimana seorang yang gila cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia katakan, surga tidak kuharapkan, neraka tak kutakutkan. Kalau surga membuat Allah ridho kepadaku, aku terima surga itu. Tapi kalau neraka membuat Allah ridho kepadaku, neraka pun akan kuterima. Tidak kuhiraukan neraka selama Allah ridho, dan tidak kuharapkan surga, yang penting Allah ridho. Karena tujuanku bukan takut neraka, tujuanku bukan karena surga, tapi tujuanku hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu mabuk cinta untuk Allah. Syirik itu bukan persoalan zahir, persoalan batin. Ya, orang cium-cium Ka'bah, dua niat, ada menciumnya karena merasa mulia Ka'bah, tapi ada orang karena merasa yang mulia adalah Allah. Ya, coba kalau kita datang di makamnya Rasulullah, kita cium-cium jauh, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Cium-cium itu tembok kuburannya Rasulullah. Kata kalau orang zahir syirik. Kenapa batu dicium-cium? Tapi kalau kita bicara maknawi, bicara hakikat, belum tentu syirik. Betul tidak, Pak? Sama ketika ada seseorang yang jatuh cinta kepada seorang wanita, napujilada, dia datang ke rumahnya, dia kunci pintunya, itu perempuan, dia cium-cium itu pintunya. Aku sangat mencintai kamu. Dia cium itu pintu rumah. Siapa yang dicium? Pintu yang dicium, tapi hakikatnya dia sangat merindukan yang ada di dalam kamar. Jadi hakikatnya yang dia cium yang ada di dalam kamar. Jadi mencium tembok kuburan Rasulullah karena cinta kepada Rasulullah, mungkin karena dia sedang zaud, dia sedang mengekspresikan rasa cintanya yang sangat dalam. Bukan tujuannya mencium tembok, tapi bagaimana mengekspresikan rasa cinta yang sangat dalam yang ada di dalam kuburan Rasulullah itu. Jadi kita ini jangan memakai makna zahir saja untuk menyesatkan orang. Kita lihat orang duduk di masjid dari subuh sampai jam 10 pagi berzikir, doa, ya Allah ya Allah. Mata zahir ahli ibadah. Kita lihat orang duduk di warung kopi dari pagi sore, ya, dia hanya jeda untuk sholat. Kita bilang kasih ini hanya sholat 5 waktu lakukan, kurang zikir. Belum tentu. Bisa saja orang yang di warung kopi itu menceritakan agama Allah, menceritakan maslahat, menceritakan bagaimana negeri ini bisa baik, bagaimana jalan itu bisa bagus, sehingga semua ustaz, semua orang bisa melewati jalan yang bagus. Jangan melihat orang yang cerita di warung kopi itu orang yang tidak mengingat Allah. Bisa saja dia memikirkan bagaimana kemanfaatannya lebih besar. Dan orang yang duduk di masjid, dia zikir dari pagi sampai siang, doa, kita bilang ahli ibadah, belum tentu. Bisa saja dia tinggal di masjid nangis-nangis karena utangnya banyak. Kebetulan penagih di rumahnya datang Adira, datang SMS Pineng. Akhirnya dia doa di masjid, ya Allah, Allah tuh cicilan, ya Allah, mandrasa. Mata zahir ahli ibadah, belum tentu. Bisa saja lo kami masalah ke masjid. Betul tidak, Pak? Nah, jangan kita tertipu dengan mata zahir kita.
Gunakan mata batin kita karena inilah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung dan selamatlah orang yang memiliki hati yang suci. Wa qad khaba man dassaha. Celakalah orang yang mengotori hatinya. Dan itu pesan singkat dari Al-Qur'an. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Kalau ada yang membuat Bapak Ibu tersinggung bisa diluruskan. Dan saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Kita buka tanya jawab. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Cek. Pada jamaah silakan sebelum ditutup dan masuk waktu isya diberikan kesempatan untuk tanya jawab apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala huwa zahiru wa batin. Bagaimana kita mengenal? Apakah kita mengenal lahiriah Allah atau hakikat batiniah Allah? Ini perlu penjelasan yang mendetail tentang ma'rifatullah, mengenal apanya Allah mengenal, lahirnya, batinnya. Karena Allah itu wal zahir wal awal wal akhir. Dia awal, dia akhir, dia lahir, dia batin. Nah, ini perlu ada trik-trik ma'rifat supaya jangan bersesat. Kita orang lama ini suaranya ibarat orang memberi maka jago anak ayam. Artinya bacaan menurut bacaan tidak disesat. Ma'rifatullah, mengenal Allah ini tingkat tinggi. Kalau orang awam bisa sesat. Setelah perlu studi bijak menjelaskan ma'rifatullah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bung ya. Jadi apa yang kita sampaikan ini ya tentang ma'rifatullah ya, saya kira definisi ma'rifatullah itu tidak akan pernah habis walaupun kita menghabiskan seluruh tinta di alam ini. Dan tentu memberikan pengenalan ma'rifatullah kepada masyarakat kita, ya kita memperkenalkan sesuai dengan tingkatan orang yang ada di hadapan kita. Jadi di pembahasan Al-Hikam yang saya sampaikan ini, saya tidak menyampaikan sampai terlalu dalam. Saya hanya menyampaikan tentang bagaimana dasar keyakinan kita terhadap amal-amal kita, keyakinan kita terhadap ibadah kita, dan kemana letak kita menggantungkan harapan kita. Dan saya kira itu masih berada dalam kondisi wajar dan normal untuk kita sampaikan kepada masyarakat kita. Karena jangan sampai kita menjadi orang yang beribadah, dengan ibadah kita justru kita kecewa dengan ibadah kita. Itu yang banyak saya jumpai. Ya, ada orang banyak utang, rajin ibadah karena dia ingin lunas utangnya. Tidak lunas utangnya, dia tinggalkan masjid karena memang dari awal ibadahnya sudah bermasalah, sudah keluar daripada apa yang telah dia ucapkan sendiri. Usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil lillahi ta'ala. Dia sholat lillahi ta'ala, dia wudhu lillahi ta'ala, dia doa lillahi ta'ala. Hakikat niat kita yang kita lafazkan selalu ada penutup lillahi ta'ala. Tapi apa yang dia lakukan justru ada makna terselip sehingga makna itu menjadi hal yang menyebabkan tidak lillahi ta'ala lagi. Dan saya kira pun itu aja yang saya sampaikan untuk memperkenalkan kepada
masyarakat kita, bukan masuk kepada ranah yang sampai mengenal Allah, yang terjun kepada persoalan batiniah, persoalan mendalam yang harus membuat orang sampai bingung sendiri dengan apa yang dia tangkap. Kemudian yang kedua, ayat yang mengatakan huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin itu banyak dalam Al-Qur'an, termasuk di dalam surah Al-Hadid ayat ketiga, kalau salah ya. Wal awwal wal akhir, Allah itu yang pertama dan akhir, waz zahir wal batin, yang zahir dan batin. Tentu dalam memahami makna itu, ya, yang pertama harus kita yakini bahwa Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Jadi yang paling memahami makna daripada Allah awal, Allah akhir, Allah zahir, Allah batin bukan dengan sumbu pendek otak kita, bahwa bagaimana permulaan Allah, bagaimana akhirnya Allah, bagaimana zahirnya Allah, bagaimana batinnya Allah. Kalau pendekatan yang kita pakai di sini meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu sudah ada sebelum kata ada itu ada. Jadi tidak perlu lagi kita membahas bahwa Allah itu bagaimana permulaan, bagaimana bentuk zahir, sedangkan Allah itu batin, Allah itu zahir. Maka saya kira tidaklah kita melihat apa yang nampak, kecuali kita mampu merasakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan zauq dalam Al-Hikam, ya. Bagaimana menghadirkan rasa, ya. Dan Allah itu tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran. Allah itu tidak bisa dijangkau dengan tingginya derajat keilmuan kita. Tapi Allah itu dijangkau dengan rasa, zauq. Ya, rasa ini di mana letaknya? Ya. Nah, itu yang kajiannya lebih dalam. Rasa itu di mana letaknya? Kalau rasa itu tidak ada, Allah pun tidak ada dalam hidup kita. Karena yang menghadirkan Allah bagi diri setiap orang adalah rasa. Ya. Kalau bahasa agamanya, Syekh Athaillah As-Sakandari itu mengatakan rasa itu sama dengan spiritual. Jadi kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan rasa. Itu semut tidak pernah sekolah, tapi semut itu bisa membedakan mana garam, mana gula. Istri kita mungkin doktor, profesor, tapi kalau ditulis di toples ini gula isinya garam, ini garam isinya gula, kadang salah ambil. Kenapa? Karena dia hanya membaca menggunakan intelektual, ya, bukan rasa. Nah, rasa itu dari mana? Saya kira panjang itu. Ya, saya kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Yang lain mau bertanya? Siapa? Masih ada waktu? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur mengikuti pengajian ini karena menyangkut akidah kita. Jadi bagaimana kita mendalam akidah itu dengan pemahaman terhadap Allah. Di salah satu ada hadis yang menyatakan bahwa bukanlah amal kita yang menuntut kita untuk masuk surga. Yang menuntut kita itu adalah ridhonya Allah. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu, menyangkut daripada sholat kita, amal-amal kita, maka semuanya itu kalau kita barengi dengan pemahaman bahwa itu semua mendapatkan amal, tidak ada gunanya. Kalau menurut saya, tapi kalau kita mengedepankan itu, melakukan ibadah yang lain, sholat yang lain, atau pemahaman sedekah yang lain, karena Allah semuanya itu akan menjadi. Jadi menurut saya, apakah sholat itu tetap
bahwa sholat itu adalah tiang agama. Toh kan ada dalam Al-Quran itu cuma beberapa kali hanya disebutkan, tapi ada disebutkan oleh Al-Quran itu beberapa kali kita mengutamakan sholat daripada itu, yaitu adalah amal sosial. Jadi coba kira-kira beri pandangan kami bahwa yang pertama yang dilaksanakan seperti contoh Pak ya, contoh Pak Ustaz. Ya. Kita ke tanah suci, kita ke umroh, pada ada tetangga kita yang tidak makan. Bagaimana ketinggian sosial kita terhadap orang ini dibanding dengan padahal kita sholatnya tidak lima waktu, tidak pernah selalu ke masjid. Di sisi lain ketinggian sosial kita yang keras sekali. Jadi ada itu tahapan yang sangat berat. Mudah-mudahan saya tidak salah. Cuma salat itu kan tidak ada petunjuknya bahwa ini caranya salat, karena diterima langsung antara Nabi dan Tuhan. Itulah yang barangkali menjadi tahu bahwa ini dan agama. Tapi ada beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran bahwa kegiatan sosial itu lebih utama juga dilihat dari kehidupan kita sehari-hari, karena tolak ukur adalah diterimanya salat kita adalah antara salat dengan salat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mana lebih diutamakan, amal sosial atau amal ubudiyah? Amal kita menghambakan diri kepada Allah dengan amal sosial kita, mana lebih utama? Tidak boleh dibandingkan antara amal sosial dengan amal. Maaf Ustaz, bukan membandingkan. Iya. Bahwa tolak ukur kita itu adalah sholat itu adalah tiang agama. Sholat yang agama. Ya, itu mutlak. Mutlak. Ya, karena konsepnya tidak ada di dalam Al-Quran bahwa begini caranya salat, tidak ada. Tidak ada. Cuma yang itu menganjurkan supaya kita salat. Iya. Nah ini. Pertanyaannya? Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, adakah juga itu kegiatan sosial yang sama sederhananya nilai amalnya, karena bukan kita tentu amalnya, videonya bukan. Kalau kita videonya amal kita untuk berapa sih banyaknya amal? Betul. Berapa ukurannya? Adakah orang di sini di antara kita saja di sini sudah ada banyak? Belum tentu. Iya. Tentu ada. Nah ini kegiatan sosial yang lain, maksudnya yang tinggi nilai ibadah, nilai pahalanya daripada sholat. Adakah amal sosial? Iya siap. Pertanyaannya, adakah amal sosial nilainya lebih tinggi daripada sholat? Artinya tinggi nilainya, bukan kalau begitu pas kasih membandingkan. Iya. Tidak. Adakah nilai sosial di dalam Al-Quran yang sudah disebutkan beberapa kali itu nilainya tinggi. Nilainya tinggi. Bukan tinggi daripada Al-Quran. Oke. Iya. Jadi jawabannya begini Pak. Bukan membandingkan. Cuma jawabannya kan jelas bahwa antara hablum minallah, hablum minan nas tidak bisa dipisahkan. Abu Yazid Al-Bustami itu sholatnya 40 rakaat setiap malam, sholat lainnya. Ini saya ceritakan kisah. Dan dia ini tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktunya di masjid seperti yang saya ceritakan tadi. Tapi di samping kiri kanannya ada yang kelaparan, ya, tersumbat selokan. Dia tidak pedulikan, yang penting sholatnya lancar. Dan diberikan karomah oleh Allah. Setiap dia memejamkan matanya, dia bisa melihat daftar-daftar nama penduduk surga. Itu karomahnya Abu Yazid Al-Bustami. Cuma dia selalu menangis di akhir hidupnya. Kenapa? Karena dia bisa melihat daftar penduduk surga, tapi dia tidak melihat namanya di dalam daftar penduduk surga. Hingga dia doa sama Allah, ya Allah, kurang apa ibadah saya lakukan? Kenapa nama saya tidak ada dalam daftar penduduk surga? Abu Yazid Al-Bustami mimpi 3 kali. Dia bermimpi menggali selokan, dia bermimpi memberi makan anak yatim. Maka dia merasakan bahwa mungkin ini yang tidak saya lakukan.
maka dia mencoba membantu anak yatim, dia menggali selokan, dia hidupkan hubungan sosialnya, silaturahmi dan lain sebagainya dengan tetangga, kerabat, orang-orang yang ada di sekitar, berbaur dengan sesama, melihat bagaimana membantu orang-orang yang tidak mampu. Maka setelah itu Abu Yazid Al-Bustami mengurangi rakaat sholatnya dari 40 rakaat menjadi 20 rakaat. Ya. Dan dalam riwayat yang lain 23 rakaat sholatnya setelah mimpi Abu Yazid Al-Bustami. 3 rakaat itu adalah sholat witirnya, 20 rakaat itu adalah sholat lainnya. Ya. Nah, pada saat itu dia kembali bermimpi Abu Yazid Al-Bustami. Dia melihat dirinya sebagai daftar penduduk surga, bahkan sudah masuk daftar VIP, daftar istimewa dalam penduduk surga. Itu hikayatnya Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali Allah. Artinya apa? Ibadah sosial dan ibadah ritual itu tidak boleh kita tinggalkan. Memang harus diseimbangkan. Makanya itu dalam Al-Quran, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Termasuk orang di situ adalah orang yang melaksanakan sholat. Tapi fawailun lil musallin, orang yang lalai dalam sholatnya. Ciri orang lalai dalam sholatnya juga dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Fadzalikal ladzi yad'un yatim. Dia tidak peduli anak yatim, dia menghardik anak yatim, dia tidak memberikan haknya kepada orang lemah. Itu orang mendustakan agama meskipun dia sholat. Jadi keseimbangan antara ibadah kita kepada yang di atas secara ibadah ubudiyah, penghambaan, tidak boleh juga meninggalkan ibadah sosial. Karena mereka tahu mati dulu mas sampah aja sewa ada balik bola. Bukan diancam itu. Coba lihat kerasnya itu 3 hari berturut-turut tidak berbohong dengan tetangga karena adanya rasa benci kepada. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Bila dia mati di 40 hari itu maka dinyatakan dia mati kafir. Keras kan hadisnya. Meskipun dia sholat. Tapi juga ada ancaman yang lain. Siapa yang tidak sholat dinyatakan tidak ada agamanya. La sholat, la dina liman la sholat lahu. Tidak ada agamanya orang yang tidak sholat. Man taraka sholat faqad kafara sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir dengan nyata. Sama ancamannya. Jadi keseimbangannya antara ibadah sosial dengan ibadah penghambaan kepada Allah itu bukan sesuatu yang harus dibandingkan, bukan harus dikatakan mana yang lebih banyak, mana yang lebih tinggi, adakah ibadah. Sebenarnya kalau jawaban netralnya keseimbangan hablum minallah, hablum minan nas itu nggak bisa kita tinggalkan. Saya kira seperti itu. Ya, begitu. Karena waktu sudah masuk, mohon maaf kalau ada yang salah. Mohon maaf kepada seluruh jemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa menangkap sinyal-sinyal Allah untuk menjadi hamba yang ma'rifah, dan keluarnya kebencian adalah wujud pengikutan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Rasulullah disucikan hatinya sebelum menerima sholat, dibedah, dikeluarkan seluruh hawa nafsunya sebelum dia diangkat menjadi Nabi. Maka dari itu ketika kita ingin menjadi hamba yang ikut kepada Nabi, kita belajar menyucikan hati untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq was sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi